Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kordina dari jurusan Akuntansi 3 dan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dela Septinosari, kelas Akuntansi 3 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trisani. Saya dari kelas Akuntansi 3 dari kelompok 3. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Kordina dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini membahas tentang toleransi kehidupan beragama dalam Islam. Yang pertama, toleransi umat beragama. Toleransi atau toleran berasal dari dua kata. Yang pertama, secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar yang berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara istilah adalah satu sikap saling menghargai dan menghormati sesama anggota masyarakat atau individu, baik dari dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkup yang lain. Toleransi sudah dipaparkan dalam Al-Quran secara komprehensif, di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua, kerukunan dan umat Islam. Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama Ki Haji Muhammad Dahlan dalam pidato pembukaan musyawarah antar agama tanggal 30 November 1967. Antara lain menyatakan, adanya kerukunan antar golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Tujuan kerukunan agama di antaranya adalah: 1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. 3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan. 4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Faktor pendukung terjadinya kerukunan umat beragama. 1. Memperkuat dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintahan. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teknologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama. 4. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan, mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan nilai sosial keagamaan. Selanjutnya, kerukunan antar sesama umat beragama identik dalam sistem toleransi. Di antaranya ada beberapa poin sistem toleransi, yaitu: 1. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda. Yang kedua, perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri oleh setiap manusia. Yang ketiga, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Yang keempat, mengikuti keteladanan Rasulullah. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 1. Saling menghargai dan saling menghormati keberadaan agama lain. Yang kedua, saling menghormati hari-hari besar seperti Hari Imlek, Hari Raya Idul Fitri yang berkaitan dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak saling ejek atau mencemooh agama lain. Yang keempat, taati peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup agama Islam secara umum. Adapun ruang lingkup agama Islam sendiri pada dasarnya terdiri atas 3 unsur pokok. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya meskipun mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi dalam praktiknya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, iman. Iman artinya membenarkan dengan hati, mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan akan adanya Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang kedua, Islam. Islam artinya taat, tunduk,
dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam terdiri atas syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Ihsan artinya berakhlak dan berbuat saleh sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluk dilakukannya dengan penuh keikhlasan seakan-akan Allah menyaksikan sepanjang waktu. Dari penjelasan di atas, agama Islam memiliki 3 ruang lingkup yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, sehingga bisa juga disebut 3 ruang lingkup agama Islam. Baiklah teman-teman, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.